Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Jaya dengan stambuk 2019-51050, jurusan Sistem Informasi. Saya akan membahas tentang etika dan keamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang dimana etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan tidak. Etika dalam SI dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup pertama, privasi, kedua, akurasi, ketiga, properti, dan keempat, akses. Yang dimana yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contohnya seperti kasus Zhang Mail, manajer pemasaran, mengamati email bawahannya, dan penjualan data akademis. Yang kedua yaitu akurasi, yang dimana di dalam akurasi ini terdapat informasi yang merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan juga bahkan membahayakan. Yang dimana di dalam kasusnya terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Rismeller, Artikel 2002 halaman 292. Yang kedua yaitu kasus kesalahan pendeteksi misil Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu properti, yang dimana perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini, yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. HAKI ini biasanya diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Pertama saya akan membahas dulu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini mudah didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidupnya penciptanya plus 70 tahun. Selanjutnya yang B yaitu paten, yang dimana paten ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan, karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan juga sangat berguna. Hukum paten ini dapat memberikan perlindungan setidaknya paling lama 20 tahun. Dan selanjutnya yaitu rahasia perdagangan, ini mana dalam rahasia perdagangan ini dapat melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak, yang dimana pada lisensi perangkat lunak seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual. Berkaitan dengan kekayaan intelektual, banyak masalah yang belum terpecahkan oleh ZUAS pada tahun 1998. Antara lainnya yaitu yang dimana pada level bagaimana informasi dapat dianggap sebagai properti. Apa yang harus membedakan antara satu produk dengan produk yang lain? Akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer memiliki manusia penciptanya? Jika tidak, lalu hak properti apa yang dilindunginya? Selanjutnya kita masuk ke bagian akses, yang dimana fokus dari masalah akses ini adalah pada bagian penyediaan akses untuk semua kalangan, dimana teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Selanjutnya kita masuk di bagian keamanan dalam sistem informasi, yang dimana keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem, serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu terutama ancaman aktif dan ancaman pasif.
yang dimana ancaman aktif ini mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan juga bencana alam. Contohnya seperti tabel berikut ini. Seperti yang kita lihat, macam ancamannya yaitu seperti bencana alam dan politik, kesalahan manusia, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, kecurangan dan kejahatan komputer, serta program yang jahat atau usil. Kita lihat saja contohnya seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, kesalahan memasukkan data, gangguan listrik, kegagalan peralatan, penyelewengan aktivitas, sabotase, virus, cacing, bom, waktu, serta lain-lain. Terus kemudian ada metode umum yang digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer, yang dimana terbagi menjadi 6, yaitu pemanipulasian masukan, pergantian program, pergantian berkas secara langsung, pencurian data, sabotase, serta penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian latar belakang munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Seperti yang kita ketahui tentang teknologi informasi ini, selain memberikan kemudahan bagi para user, pemanfaatan teknologi ini juga mempunyai dampak negatif yang sangat luar biasa. Ya, contohnya seperti penyadapan email, PIN untuk internet banking, pelanggaran terhadap hak privasi, penggunaan kartu kredit, munculnya pembajakan lagu, serta pornografi. Hal-hal tersebut akan memaksa adanya sebuah undang-undang yang dapat memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terkait tentang masalah ini. Yang dimana undang-undang tersebut telah tercipta. Yang dimana yang pertama, UU RI nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang kedua, UU RI nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dan yang ketiga, UU RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang dimana semua perundang-undangan tersebut telah ditujukan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual serta perlindungan hak cipta yang tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas serta bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan dengar secara sempurna oleh para pemakainya atau penggunanya. Lalu, kemudian kita akan dimasukkan ke bagian tindakan penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan moral, serta perundang-undangan yang berlaku dan banyak yang dibicarakan saat ini. Contohnya, seperti hacking atau cracking. Ini mana tindakan pembobolan data atau rahasia suatu institusi. Membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin atau kerdin itu adalah contoh-contoh dari tindakan hacking. Yang dimana juga teknik yang dipakai untuk melakukan hacking ini yaitu denial of service, sniffer, dan juga spoofing. Dan juga serta menggunakan penggunaan kode yang jahat seperti virus, cacing atau worm, bom waktu, serta kuda trojan. Terus selanjutnya adanya pembajakan yang dimana mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, merupakan pembajakan dan masuk kategori kriminal. Dan yang terakhir yaitu browsing, situs-situs yang tidak sesuai dengan moral dan etika kita. Sebagai contohnya seperti situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai norma serta etika. Kemudian saya menambahkan juga untuk menghindari hal-hal tersebut, maka diperlakukannya pengendalian sistem informasi untuk menjaga keamanan sistem kita. Contohnya seperti kita perlu mencangkup
kontrol administratif, yang dimana kebijakan kontrol ini yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, kontrol operasi. Yang keempat, proteksi terhadap pusat data secara fisik. Yang kelima, kontrol kepada perangkat keras. Yang keenam, kontrol terhadap akses komputer. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. Yang kedelapan, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Dan yang paling terakhir yaitu kontrol terhadap sebuah aplikasi. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Menurut saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.